Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhru Fadin Aza dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menyampaikan tentang pandangan, harapan, dan tujuan saya terhadap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, At-tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal dari 3 akar kata. Yang pertama robba yarbu, yang berarti bertambah atau bertumbuh. Yang kedua berasal dari kata robbiya yarbu, yang berarti menjadi dasar. Yang ketiga berasal dari kata robba yarubbu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan meneliti, menumbuhkan atau membentuk, dan menjadikannya lebih matang. Maka dari itu, yang dimaksud dengan at-tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahwa asal kata at-tarbiyah bermakna menyampaikan atau mengantarkan sesuatu yang menuju arah kesempurnaan secara sedikit demi sedikit. At-tarbiyah sebagai konsep pendidikan, terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian pendidikan, seperti yang lazim digunakan dalam praktik pendidikan. Dalam hubungan ini dijumpai berbagai rumusan yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan, misalnya mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau memimpin secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Berdasarkan rumusannya ini, ada 5 unsur utama pendidikan, yaitu yang pertama usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan, pimpinan atau pertolongan yang dilakukan secara sadar. Yang kedua ada pendidik, pembimbing, atau penolong. Ketiga ada yang dididik atau si terdidik. Yang keempat, adanya dasar dan tujuan dalam bimbingan tersebut. Yang kelima, dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan. Formulasi pendidikan selanjutnya lah seperti yang diajukan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditunjukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangunan, tetapi merupakan perjuangan pula. Pendidikan melanjutkan keamanan menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang at-tarbiyah sebagai konsep pendidikan dalam Islam, yang memiliki arti dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu para pendidik yang penyantun, ahli fikih dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dari sekecil-kecilnya sampai menuju pada yang tertinggi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, pandangan saya terhadap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekuasaan ilmu, dan menjadi penggerak kemajuan masyarakat yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Harapan saya terhadap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini dapat mengantarkan mahasiswa atau mahasiswi meraih masa depan yang sukses melalui pembentukan karakter yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, dapat melahirkan dan mengembangkan sosok intelektual profesional yang ulama. Yang ketiga, dapat membangun 4 kekuatan di antaranya kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kekuasaan ilmu pengetahuan, kematangan profesional.
Kemudian tujuan saya masuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini, yang pertama agar saya dapat membentuk diri saya sebagai mahasiswa yang baik, tangguh, kompeten. Yang kedua juga agar menjadi mahasiswa yang memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga dapat mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang keempat dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas terhadap masyarakat. Kemudian yang kelima, terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi agama secara integral. Yang keenam, terwujudnya jalinan kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan pendidikan di madrasah ibtidaiyah atau sekolah-sekolah. Yang ketujuh, terwujudnya hasil-hasil penelitian dalam praktik-praktik pembelajaran di madrasah ibtidaiyah atau sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, ke-8, bisa mewujudkan pribadi muslim yang unggul dalam akhlak, prestasi, dan kreativitas. Sekian penyampaian tentang pandangan, harapan, dan tujuan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.